Banyak orang membayangkan, ketika seorang pemain sepak bola berhasil meraih Ballon d'Or, ia langsung diselimuti banjir uang. Bayangan itu memang indah, sebuah malam glamor, lampu sorot yang menyala terang, tepuk tangan bergemuruh, dan di ujungnya, hadiah uang tunai bernilai fantastis. Namun, kenyataannya berbeda jauh. Tidak ada hadiah uang resmi dari penyelenggara. Tak ada cek raksasa dengan angka 0 yang berderet panjang. Yang diberikan hanyalah sebuah trofi, berbentuk bola berkilau emas. Nilainya, jika ditakar secara materi, hanya sekitar 3.500 dolar Amerika, atau kira-kira 62 juta rupiah. Jumlah yang, bagi seorang pemain kelas dunia, bisa jadi lebih kecil daripada gaji mereka dalam hitungan jam. Dan lebih mengejutkan lagi, bola emas itu bukanlah emas murni. Ia hanyalah logam yang dilapisi emas tipis di bagian luar. Tapi, justru disitulah letak misteri sekaligus keagungannya. Karena Ballon d'Or tidak lahir untuk mengukur kekayaan, melainkan untuk menandai supremasi. Ia adalah simbol, sebuah pengakuan, bahwa di antara ratusan, bahkan ribuan pemain sepak bola profesional di seluruh dunia, hanya ada satu yang berhak disebut terbaik. Bayangkan betapa berat perjalanan menuju ke sana. Seorang pemain harus menampilkan performa konsisten, mendominasi panggung internasional, menjadi pusat perhatian media, dan mampu menginspirasi jutaan mata yang menatapnya. Setiap gol, setiap assist, setiap langkah, semua menjadi bahan penilaian. Dan ketika akhirnya nama mereka dipanggil, dunia seakan berhenti sejenak. Trofi kecil berlapis emas itu mungkin tak sebanding nilainya dengan rumah mewah, mobil sport, atau kontrak bernilai miliaran. Namun, bagi seorang pesepak bola, mengangkat Ballon d'Or berarti mengangkat seluruh kariernya ke puncak gunung tertinggi. Lalu, bagaimana dengan hadiah uang? Benar, tidak ada hadiah resmi dari penyelenggara. Tapi jangan salah, para pemenang biasanya sudah menanti bonus besar dari klub masing-masing. Besarannya bisa mencapai jutaan euro. Semua tergantung kontrak. Ada klausul rahasia, ada penghargaan tambahan, bahkan ada klub yang rela membayar lebih demi menjaga pemain terbaiknya tetap tersenyum. Dan itu baru permulaan. Setelah Ballon d'Or, hidup seorang pemain berubah drastis. Nilai komersial mereka melonjak tajam. Perusahaan global, merek ternama, dan sponsor besar berlomba-lomba menawarkan kontrak iklan. Angkanya bisa menembus puluhan juta euro. Sebuah kemenangan tunggal bisa mengubah status seorang pemain dari sekadar bintang lapangan menjadi ikon internasional. Di luar materi, Ballon d'Or menyimpan sesuatu yang lebih berharga, keabadian. Nama-nama seperti Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Michel Platini, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo, mereka semua tidak hanya dikenal sebagai pemain hebat, tetapi juga sebagai pemegang Ballon d'Or. Trofi emas itu menjelma menjadi semacam prasasti. Setiap kali seorang pemain mengangkatnya, ia menulis namanya dalam kitab sejarah sepak bola. Selamanya akan dikenang, bahkan ketika mereka sudah pensiun, bahkan ketika generasi baru lahir. Inilah mengapa Ballon d'Or tetap menjadi penghargaan paling bergengsi. Bukan karena emasnya, bukan karena harganya, melainkan karena ia membawa makna yang tak bisa dibeli dengan uang. Ia adalah mahkota, sebuah simbol keanggunan, kebesaran, dan pengakuan tertinggi. Dan ketika malam penghargaan berakhir, ketika cahaya lampu padam, trofi itu mungkin hanya benda diam di dalam lemari kaca. Tetapi, bagi si pemilik, setiap kali ia menatap bola emas itu, ada kenangan yang berputar kembali, perjuangan keras, air mata, tekanan, sekaligus kebahagiaan tak terlukiskan. Itulah Ballon d'Or, lebih dari sekadar piala, lebih dari sekadar bola emas. Ia adalah mimpi, ambisi, dan kebanggaan. Dan karena itu, meski tidak membawa hadiah uang tunai, Ballon d'Or tetap menjadi puncak tertinggi yang ingin dicapai setiap pesepak bola di dunia.